Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Amar PD Cerita Misteri. Oke teman-teman, jadi malam ini Amar kedatangan tamu spesial. Tamu yang jauh-jauh dari Palembang bang ya? Iya benar. Jauh-jauh dari Palembang, Sumatera Selatan. Namanya Bang Ferry. Tadi kita udah cerita-cerita juga di belakang, cerita singkat. Kalau Bang Ferry ini dia punya cerita mistis. Ya cukup serem juga sebenarnya kalau diceritakan teman-teman ya. Gitu Bang ya? Iya benar tuh Bang. Oke Bang, jadi sekarang apa kesibukannya Bang? Sebelum kita masuk ke ceritanya nih. Kalau untuk kesibukan kita lagi kerja di bagian barista Bang. Bagian apa? Barista. Barista. Iya. Oh, barista. Berarti ngocok-ngocok kopi ya? Iya. Keren banget itu berarti ya. Ya lumayan. Udah lama kerja di barista, jadi barista? Udah hampir 2 tahun sih Bang. 2 tahun? Iya udah mulai. Oh, lumayan 2 tahun ya. Netap di Pekanbaru atau gimana nih? Kalau insya Allah netap di Pekanbaru Bang. Oh, netap Pekanbaru. Iya kita udah 2 tahun netap di Pekanbaru. Oh, berarti udah 2 tahun di Pekanbaru? Iya. Oh gitu. Oke. Oke teman, jadi biar nggak lama-lama dan tidak mempersingkat waktu, jadi kita langsung dengerin ceritanya dari Bang Ferry. Cerita misterinya, horornya nanti bakal diceritain semua di channel YouTube Amar PD Cerita Misteri. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Nah jadi gini Bang, sebelum kita mau muncak, Oh, kita udah buat perjanjian gini sama Perjanjian? teman. Iya, sama teman untuk mau muncak. Dan sebagian teman yang mau ikut itu ada 8 orang, Bang. yang mau naik ke gunung 8 orang. Iya, 8 orang. Untuk orangnya nggak usah kita sebut ya. Oh, Ada sebagian 6 cowok, 3 cewek. Dari sebagian ini kita udah fix kita mau berangkat. Dan pagi-pagi kita berangkat itu sekitar dari tempat saya ke tempat lokasi namanya Pagar Alam. Oh, Pagar Alam. Iya, Oke. kota Pagar Alam itu sekitaran 7 jam. 7 jam. 7 Itu jam. berangkat pagi. Kita berangkat pagi biar nggak kemalaman, kita nyampe di sana. Jadi kita berangkat sana lancar. Dan di suatu base camp kita nyampe di Pagar Alam itu sekitaran kita berangkat jam 7 pagi Bang. Jam 7 pagi. Kita berangkat jam 7 pagi, sampainya sekitaran jam 1 atau jam 2 nah. Siang? Ya, siang. Oh. Ada sebagian kita makan juga. Nah, setelah kita makan, kita daftar. Itu langsung di posnya atau gimana? Ya, kita di posnya, udah Posnya? nyampe di pos. Oh, udah sampai di pos. Ya, kita registrasi dulu, daftar kan. Hmm. Setelah daftar, kita mau rencana sesudah jam maghrib kita mau berangkat tuh Bang. Oh, naiknya habis maghrib? Iya, habis maghrib kita berangkat tuh kan. Jadi setelah maghrib kita sholat maghrib. Nah kita mulai untuk berangkat. Sebelumnya kita udah berdoa, kita udah ngasih kayak kasih saran sih. Yang pertama jangan asal mengucap, Ya. menjaga sopan. Terus tuh kita tetap naik bersama, turun bersama. Iya. Gitu ya, menjaga kebersihan salah satunya Bang. Iya, pasti wajib. Pasti. Dan kita nggak tahu, ada yang pas kita udah berangkat, kita nggak tahu tiba-tiba ada janggalan. Salah satu temen cewek. Mungkin dia nggak bilang, tapi yang dia merasa ini tuh setelah dia pulang dari kita mendaki. Oh, ngerasainnya? Iya, ngerasain. Setelah turun dari Iya. gunung. Ini gunungnya gunung apa ya? Itu namanya Gunung Dempo Bang. Gunung Dempo. Iya. Dempo tuh di Pagar Alam. Pagar Alam. Gunung Dempo tuh tingginya berapa ya? Kalau untuk tingginya itu 3.159 mdpl Bang. Lumayan tinggi juga ya. Iya. Jadi kita berangkat tuh Bang. Kita berangkat setelah maghrib dan kita mau muncak dan masuk ke shelter 1. Kita kayak merasa temanku cewek ini ada kayak merasa yang jaga. Cuma dia
nggak mau bilang aja. Nggak mau cerita. Iya, mungkin dia nampak kayak kasat mata aja. Iya. Tapi kita udah bilang pertama kan kita jangan asal mengucap, Heeh. menjaga kayak jangan ada salah satu teman kita takut karena satu orang gitu. Iya. Ya kan? Jadi kita berangkat muncak dan keduanya temanku yang cowok ini ya Dia nampak sekilas juga kayak pocong, Bang. Kayak pocong. Iya. di tas keril temanku ini. Tapi temanku yang bawa tas keril ini nggak nampak. Itu lagi jalan. Iya, lagi jalan. Kita menuju ke Seterua. Jadi si pocong itu di atas kerel. Iya, Duduk di atas kerel. iya duduk di atas keril. Berarti dia ngikut ya? Apa? Berarti dia ngikut. Yang ngikut bang. Oh, Cuma temanku yang bawa ini nggak nampak. oh enggak. Nggak nampak dia kan. Iya. Tapi yang si temanku belakang ini ngeliat. Tapi dia nggak mau cerita juga sama kayak kita yang perempuan tadi. Iya. Dan setelah itu hari sudah malam. Iya. Kita kedatangan hujan. Oh, kejebak hujan. Iya, terjebak hujan bang. Hmm. Kita nggak bisa untuk memaksa juga bang. Jadi kita untuk apa? Kita istirahat dulu sebentar sampai hujan udah turun. Kita baru berangkat. Itu kalau untuk hujannya kita sekitaran 7:30 bang. Hujannya 7:30. 7:30 malam. Oh, berarti belum jauh banget ya jalannya. Belum jauh bang. Masih bentar Nah, ya. iya. Karena kita juga nggak bisa memaksa untuk terus muncak. Takutnya salah satu teman ada yang nggak kayak kita kan. Iya. Sekuat kita memaksa nanti takutnya dia cedera di bagian Jalan kaki. licin juga ya. Iya, jalan Jalannya licin juga. Jadi kita memaksa untuk kita istirahat dulu Iya. sampai benar kita udah kuat untuk naik lagi. Iya. Jadi kita berangkat itu sekitaran jam hampir 8:30 udah 1 jam kita istirahat Iya. dan cuaca udah mulai nggak hujan lagi. Kita berangkat tuh bang jam 9 untuk menuju ke Seterua. Seterua ya kan. Kita berangkat, alhamdulillah sampai Shelter 3 kita aman-aman aja. Iya. Nah di atas udah di atas puncak. Temanku tuh ada yang setelah kita memasang tenda, temanku cewek ada yang kesurupan. Kesurupan. Iya. Di puncak. Iya. Kita bingung, kita mau ngapain ini cewek ini. Salah satu bingung mau ngapain. Kita buat tenangi terus, kita baca-baca doa ya ayat kan. Sambil dipegang nggak? Iya sambil pegang. Pegang. Kalau kita nggak pegang dia berontak mah. Iya. Kita bingung kan, kita mau ngapain, kita baca aja doa ayat yang bisa kita kasih, ayat kursi gitu kan. Kita baca, akhirnya tenang, syukur, dan tenang sudah temanku tuh kan. Kita mulai buat kayak persiapan makanan, Ya, berarti udah sadar dia. udah sadar. Udah sadar. Kita sudah buat makanan kan, itu makanan, maka setelah itu kita reunian bercerita kan. Temanku ini mau cerita, yang salah satu cowok dengan cewek ini kan. Itu jam berapa mulai cerita? Itu sekitaran jam kita nyampe udah jam 2 malam bang. Ngapain jam 2 malam? 2 malam. Sebenarnya kalau untuk muncak normalnya itu sekitaran 8 atau 9. Di Gunung Dempo. Iya. Itu tergantung Itu kan tadi cuaca ya. cuaca karena cuaca itu kan cuaca membuat jadi kita lama. naik lama. Jadi kita ceritalah tentang pengalaman pribadi kita sendiri kan. Dari saya, dari teman-teman saya. Jadi setelah itu kan temanku ini tidur, kita tidur. Ada sebagian yang nggak tidur bang. Dan di tempat lokasi kita itu ada satu kejadian yang mungkin yang dulu-dulu yang sudah meninggal itu sama petir bang. Iya di atas puncak itu di sama petir. Sambar petir. Iya karena berita kemarin tuh yang kita cari orang itu tuh main handphone di saat badai. Oh iya. Dan temanku yang tidur ini Dia mimpi ada kakek-kakek yang bilang jangan berdiri tenda sini atau enggak geser sedikit. Oh, dia ngasih Iya, suges jadi mimpi. iya Jangan tidur di situ. Iya. Pas di situ. iya karena tempat kejadian Dan itu tepat orang yang kena sambar petir. Oke. mungkin niat si penunggu ini baik kali Iya. ya untuk kita memberitahu gitu ya. jangan itu. Dan setelah itu kita pindah
Iya. Tapi temanku nggak ngasih tahu, dia tetap tidur situ aja dulu. Ya nggak Iya. apa-apa lah kan. Karena kan udah malam, nggak mungkin kita langsung pindah kan. Iya. Terus tuh kita besok paginya masih sekitar jam setengah 5 kita ke atas lagi bang. Ke atas lagi. Ke atas kita menunggu sunrise. Oh, berarti tadi belum sampai puncak? Belum. Oh. Dia udah di bawah kaki, bukan bawah kaki sih bang, tapi kalau untuk ke puncak tuh nggak bisa sih bang. Kalau puncak sekali mau buat tenda, tapi ada di bawahnya. Iya, di apa, cadas ya? Iya cadas. Ah. Iya kan. Jadi kita muncak setengah 5 kita ke atas, kita nunggu sunrise, gitu kan. Terus tuh kita kehabisan air itu bang. Nah kalau mau ke bawah tuh lumayan jauh sih. Kalau mau ngambil air apa? Sumber air ya kan. Sumber air. Jadi kita turun kan. Itu jauh nggak turunnya ngambil air tuh? Lumayan sih bang. Ke tempat sumber airnya. Sama tenda berarti turun lagi? Turun. Oh. Kita turun kan. Jadi dari sini nih kan kita udah mulai, kita mau pulang. Tapi ada kejanggalan lagi, temenku yang satu lagi yang semalam yang udah kesurupan, dia kesurupan lagi tuh bang. Oh, yang cewek itu Kesurupan lagi. Kesurupannya pas turun? Pas mau turun, kita udah mau packing, dia kesurupan. Oh. Kita bingung bang ya, gimana lagi ini, apa yang buat janggal dia nih, yang dia bisa kesurupan. Kita cari tahu, kita tenangin dulu dia. Kita tenangi biar dia nggak berontakan lagi kan, kita baca apa yang bisa ini. Cuma untuk ada mungkin sekilas kita dengar yang seorang cewek ini bilang berhati-hati kalian. mungkin nggak jelasnya kata-kata berhati-hati itu, cuma terdengar sekilas berhati-hati karena kan kita nggak terlalu jelas soal yang dia bicara bang. Cuma pas kesurupan yang pertama tuh dia ada ngomong nggak? Ada. Untuk kesurupan pertama nggak, dia berontak aja bang. Berontak aja. Kayak salahnya orang kesurupan. Kalau yang kedua? Kedua ini untuk bilang berhati-hati aja. Oh dia ngomong kayak gitu? Iya. Berhati-hati aja? Berhati-hati aja. Kita bingung bang ya, karena kan kenapa bisa si temanku ini kayaknya gampang kali kena. Gampang surupan ya? Iya gampang. Tapi kan ada salah satu rider yang udah pengalaman, dia ngerti mungkin, tapi nggak mau berbicara. Iya. Dia mau biar satu temen ini biar tenang aja dulu. Iya. Jadi kalau seandainya kita berbicara, takutnya temen ini takut semua gitu kan. Jadi kita tenangin dulu, kita baca ayat apa yang sebisa kita mungkin kan. Alhamdulillah tenang. Kita menuju cepat untuk turun bang. Iya. Karena kondisinya tuh gawat kayaknya. Iya. Kita nggak bisa memaksain terus ini. Kita turun terus tuh udah nyampe ke shelter 1 bang. Kita nggak ngeliat lagi, kita turun istirahat terus turun. Istirahat bentar, turun lanjut lagi, turun. Setelah itu ada berapa pos dari bawah sampai ke atas? itu kalau jumlahnya ada 4 sih bang. 4 ya? Karena kita mulai naikinya tuh di pintu rimba. Oh pintu rimba Ya, namanya? kalau seandainya kita di kampung 4 itu kemungkinan 3 shelter. Kita turun dan kita sampailah di pos base camp biasa orang berkumpul bang. Itu nyampein jam berapa? Kita berangkat itu sekitaran jam 8, nyampenya sekitaran jam 1-an bang. Lumayan cepet. Oh turunnya jam 8 malam? Iya, bukan jam 8 pagi sampainya jam 1 malam, jam 1 siang. Karena kita nggak banyak kayak kita mau berangkat, istirahat kan, istirahat bentar kita langsung turun, istirahat bentar kita langsung turun. Dari sekian itu kita nggak banyak kejadian sih bang, cuma kita kita udah turun, kita udah ke base camp. Nah kita udah di base camp tuh kita aman tuh bang, kita kalau mau cerita oke lah bisa itu. Tapi lebih baik kita sampai di rumah. Tapi orang temanku tuh nyebut pengen mau cerita gitu, apa yang terjadi dalam jalur itu. Itu yang mau cerita tuh yang mana orangnya? Salah satu temanku yang cowok yang dilihat tadi. Oh yang lihat pocong? Iya. Lihat pocong di kerel temennya? Iya. Kedua si teman aku ini yang kesurupan ini bang, dia tuh nggak mau cerita kenapa dia sering terus
Maksudnya tuh kenapa dia sering kayak kena apa ya, kayak kesurupan gitu. Depan. Ternyata dia bilang lah, kalau dari cowok yang ini kan, dia bilang, aku mau cerita kan jalanku apa itu. Pas jalur pendaki, aku kayak ngelihat sekasat, dan terus tuh aku ngelihat temen apa kawannya tuh yang bawa keril, dia ngeliat pocong gitu. Mereka saling ribut, kenapa kamu nggak bilang dia aku juga? Iya. Ya aku nggak mau bilang, biar kita tuh kayak apa ya, nggak ada yang takut. Ya, karena ini udah jauh-jauh berangkat ya. Udah jauh berangkat kan. Gak mungkin baru sampai setengah cuma gara-gara itu nggak batal naik gitu ya. Nah iya benar tuh bang. Ya mungkin oke lah, bisa lah kan, karena mereka beribut kan, oke bisa berdamaian kan. Dan salah satu temanku cewek ini, bang, dia ini lagi haid. Oh. Dia nggak bilang ke kita, iya. karena mungkin salah kita juga kan, nggak bilang bagian cewek itu, kalian lagi datang bulan nggak gitu kan. Dia bilang dia lagi haid bang. Itu kesalahan kita bang. Nah, kalau naik gunung tuh kalau cewek lagi haid tuh nggak boleh ya? Nggak boleh sih bang, lebih tempatnya nggak boleh sih bang. Takutnya ya gitu tadi bang, Ya, kemasukan sering gitu ya. kemasukan gitu. Dan dari kejadian sini ada anak juru kunci Gunung Dempo cerita lah kan, dia bahwa untuk cerita pengalaman kalian ya sebenarnya kalian juga salah. Kenapa kalian tidak saling mengingati kan? Untuk bagian cewek juga. Iya. Coba kalian mengingati, mungkin nggak kejadian hal ini yang terjadi ini kan. Dari sekian guru apa anak juru kunci beliau, anak juru kunci Gunung Dempo, kita saya lupa namanya siapa bang, tapi saya sebut beliau aja bang ya. Iya. Jadi bercerita kan, cuma sedikit bercerita kan. Untuk kalian ini mungkin sebelum kalian mungkin ada juga yang pernah terjadi kan, sama persis kayak kalian. Tapi syukur kalian bisa turun dengan selamat, nggak kayak diganggu, dicelakain kita bang untuk sama-sama. Karena kan sebelum kita berangkat sampai turun kita berdoa bang. Iya. Jadi sekilas dari bercerita dikasih tahu, kita dikasih tahu juga sama anak juru kunci kan tentang cerita-cerita beliau dari kayak apa ya, teman beliau kan yang buta pengen mau ke gunung. Jadi terlintas kita tuh kayak ke gunung, gak mungkin sih buta mau ke gunung kan, jadi kayak repot gitu kan. Iya. Apalagi kan jalurnya tuh berapa jam, banyak rintangan. Jadi kalau saya cerita nggak apa bang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. tentang ini ya, beliau ini. Jadi beliau cerita tentang temannya, dia buta tuh bang. Dia buta pengen mau muncak Gunung Dempo. Iya. Jadi dari sekian banyak kan cerita, dia pengen dia bilang sama apa anaknya juru kunci ini kan, dia pengen mau muncak. Beliau nggak bisa ngiya nih. Iya. Iya. Beliau pasti mikir juga, susah nih kalau seandainya mau apa dia ke atas, mau muncak ke atas. Tapi beliau berpikir-pikir, oke lah kalau kau pengen mau nian gitu mau ke atas, tapi kamu harus bilang dulu dong orang tua kalian. Kamu Iya. Itu yang buta tuh umuran berapa? Umur berapa? umur udah meranjak 24 sih bang, Oh, udah 20-an remaja ya? lah ya, 20-an. Sama seletingan sama yang anak juru kunci juga, Iya. karena kenal mereka. Jadi dia pengen mau muncak gitu kan. Teleponlah sama yang si buta ini kan, orang tuanya beliau nih pengen nelpon. Halo, si dia nelpon ibunya. Mah, aku pengen mau muncak mah. Mama juga bilang kan, nggak usah gitu kan, takutnya terjadi apa-apa gitu. Tapi dari sekian banyak perbincangan mereka kan, akhirnya si beliau ini yang buta ini akhirnya disetujui. Tapi ada satu syarat, harus ada pembimbing yang udah ahli dalam ini mendaki gunung ini kan. Akhirnya si beliau ini yang buta, maaf ya bang kalau saya ngomong buta ini bang, Nggak apa-apa. saya lupa namanya beliau bang. Jadi beliau ini cerita kan, jadi beliau ini ngasih tahu kan sama yang anak angkatnya juru kunci ini. Iya. Ibu beliau ngasih telepon ke anak juru kunci ini. Iya. Dari sekian tuh, nak katanya ini siapa, si beliau ini kan yang buta ini pengen mau muncak, ibu titip gini ya. Dari sekian berbincang, oke ya bu nggak apa-apa,
Saya siap. Saya dengan teman saya nanti apa damping sampai ke atas si beliau kan. Nggak apa-apa bang. Kalau seandainya saya nggak sebut namanya ya bang. Nggak apa-apa, nggak apa. Jadi kan setelah sudah berbincang, akhirnya besoknya udah mau prepare mau ke berangkat. Udah berbincang tuh bang. Jadi yang berangkat tuh ada 3 orang bang. Iya. Dari teman yang anak si angkat juru kunci, Iya. temannya sama si beliau buta itu bang. Iya. Mau berangkat. Jadi awal mau muncak tuh mereka mau nggak tahu si beliau buta ini pengen kali mimpin doa. Iya. Mimpin doa. Saya pengen mau ke atas sih ya. Tapi saya mau apa? Mimpin doa. Silakan. Nggak lama mulailah dari kampung 4 udah masuk ke shelter 2 tuh bang. Nggak jauh dari shelter 2. Berangkat tuh bang. Iya. Berangkat dari perjalanan akhirnya terus tuh beliau nih pengen sholat. Kita nggak tahu apa yang sholat, dia pengen sholat, mungkin sholat zuhur karena berangkat beliau ini sekitaran jam 9-an bang. 9 pagi ya. 9 pagi berangkat kan sampai jam 12-an sekitar itu. Pengen sholat. Iya. Udah pengen sholat beliau. Sholat. Setelah sholat beliau berjalan lagi bang. Jadi beliau nih jalan cuman nggak tiba-tiba nyampe ke shelter 4 bang. Bertiga itu. Bertiga tuh sampai ke shelter 4. Jadi temanku tuh bingung bang, yang anak juru kunci ini. Kok kayak cepet kali ini apa nyampingnya gitu kan. Jadi sudah tetap terus naik kan. Dan nggak jauh dari mau ke puncak itu bang. Nanti tuh ada kayak apa ya? Kayak makam eyang. Di puncak itu? Iya. Sebelum puncak? Iya. Konon katanya tuh bang, siapa yang bisa ngelihat, insya Allah itu selamat. Ya, bagi kalian yang nggak bisa lihat, mungkin ya berhati-hatilah gitu. Mungkin bisa terjadi apa hal, Iya. walau alam. Jadi ke atas tuh bang, sampailah si beliau ini kan, tanpa harus apa dalam hati si anak juru kunci ini bingung kan, kenapa kayak cepat gitu perjalanan gitu kan. Tanpa terasa dari berangkat jam 9 sampai jam berapa ya? Jam 2:30, jam 3 tuh bang. Cepat juga ya? Iya. Cepat atau lama tuh? Cepat bang. Cepat. Nggak kayak lama biasanya pada umumnya. Kita bingung kan sih bang, kok bisa si buta itu Ya, ibaratnya kan? beliau kan nggak bisa Beliau ngeliat, tapi nggak kok bisa ngeliat. perjalanannya kok kayaknya lancar gitu. Lancar gitu kan. Dan di atas itu bang ada kawanya tuh warna hijau. Ya. Iya. Terus tuh dengan lapas Allah bang. Heeh. Dia si anak juru kunci ini nangis bang. Bukan nangis sih, terharu gitu. Iya. Sambil meneteskan air mata dia. Nangis beliau. Subhanallah. Jadi apa ya? Jadi beliau ini kayak inilah. Kalau seandainya kita minta restu dengan orang tua tuh pasti dalam setiap perjalanan tuh dilancarkan. Lancar. Dilancarkan. Jadi setelah itu turun kan? Turun mereka. Kayak pada umumnya turun. Nggak ada rintangan sih bang. Kayak awal dia mau berangkat sama turun. Iya. Nah, si anaknya si angkat juru kunci ini bilang sama ayahnya. Ayahnya kan, yang juru kunci yang tahu segala hal yang tentang Gunung Dempo bilang, "Halo ya, aku ada teman nih. Dia nih buta, pengen nyebet tadi mau cerita pengen mau muncak. Saya okin ya, saya muncak, tapi nggak tahu ya ujinya. Apa kayak di atas tuh kayak di perjalanan tuh kayak dipermudah gitu jalan tuh. Iya. Seolah dia tuh bisa ngelihat. Bisa Padahal ngeliat. tidak bisa ngelihat. Iya gitu kan. Terus tuh yang buat aku terharu tuh ya, di atas itu di kawah ada lapas Allah. Si ayahnya itu juru kunci itu bilang, "Ya benar kau." Bahasa Palembangnya kan, Iya. "Ya benar kau." Iya ya, demi Allah aja. Engkau aku bohong. Coba kau temui temenmu itu, suruh dia sembelih berkorban kambing atau ayam gitu. Itu yang mana orangnya? Yang si buta itu. Oh, Yang bilang yang nyuruh nyembelih itu si juru kunci itu. ketika sudah dibawa. Iya. Heeh. Setelah udah ke bawah, udah nyampe istirahat kan. Si yang anak juru kunci itu bilang sama temannya si buta itu kan. Iya.
Halo, bawa ada apa? Ada pesan dari ayah, iya kan? Di ayah. Suruhnya untuk motong kambing. Percaya nggak percaya tuh bang, demi Allah, si buta tuh setelah dia motong kambing, tuh bang, matanya terbuka bang, Matanya kebuka. buka. Bingung kan? Kok bisa? Dia awal mau muncak dipermudahkan, ada lukisan Allah di kawah itu, warna hijau Tosca juga. Iya. Dan pesan juga si ayah angkatnya ini untuk motong kambing. Alhamdulillah si buta itu terbuka. Bingung kan? Wallahu alam. Ya Allah alam sih kejadian kayak gitu. Jadi itu bang, si bingung bang. Kita tuh kadang apa ya? Pertama tuh kalau kita minta izin dengan orang tua, insya Allah dilancarkan segala urusan ya bang ya. Benar. Kedua yaitu mukjizat Allah tadi bang. Iya. Karena gara-gara kita pengen muncak, Ya mungkin tidak semua orang bisa seperti itu, mendapatkan seperti itu gitu. Iya. Hanya orang-orang tertentu. bisa juga. Allah alam sebenarnya teman-teman ya. Jadi ada juga setelah dari itu bang, kejadian itu bang, banyak cerita juga dari si anak yang apa ya, anak juru kunci ini ngasih tahu kita bahwa kita kalau mau mendaki tuh kalau nerima gembok, kita kadang nggak masuk akal sih bang. Kalau kita nerima gembok di jalur daki jangan diambil. Gembok dari mana? Gembok ya, gembok kayak kunci gitu bang, gembok kunci gitu, jangan diambil. Bella ya kayak Itu kunci itu di tanah atau gimana? iya di tanah jalur di pendakian. tanah. Oh, Jangan pas- kita kayak kita mau usil kita ambil gitu. Oh, Nggak jadi usah. istilahnya kayak ada barang yang jatuh gitu. Iya, nggak usah ada diambil. gembok atau kunci kita ambil. Iya. Itu kenapa? Ya katanya bisa untuk apa ya? Bisa mutus rantai pencarian kita gitu. Oh gitu. Kita nggak tahu ya. Iya. Kita mempercayai dalam apa? Dalam mereka kan. Terus tuh seandainya kalau kalian ini, kalau info, kita kelewatan dingin tuh bang. Kalau di atas, kalau dari kebiasaan mereka desa-desa tuh bang, dia buat kopi dengan telur kayak telur kampung gitu nah. Iya. Jadi mereka tuh udah kebiasa kalau untuk dingin-dingin itu bang. Iya. Kalau mereka. Dan ada satu lagi tuh bang, cerita yang mungkin sama hal persis sama kayak yang si beliau yang buta ini. Mm-mm. Temannya si senior ini bang, Iya. yang anak juru kunci ini. Itu ada teman, mungkin udah pengalaman dalam mendaki. Dia tuh pengen muncak, tapi nggak direstui dengan orang tua bang. Iya. Nggak direstui dengan orang tua. Dia mau minta izin, mang aku mau muncak tuh mang. Tapi orang tuanya bilang nggak usah. Nggak tahu tiba-tiba kenapa nggak usah gitu. Iya. Jadi orang tuanya nggak usah bilang, tapi dia mau. Aku udah besar, nggak usah ngatur-ngatur aku. Jadi dia mau berangkatlah sama temannya tuh 2 orang. Dia pergi bang. Saya nggak tahu banyak cerita sih bang dari si anak angkatnya si juru kunci berbicara kan. Katanya mau muncak gitu dia. Tiba-tiba di atas tuh dia jatuh di kawah, Mm-mm. Masuk ke kawah? Enggak. masuk kawah. Di dalam kawah itu dia jatuh. Iya, ada kejadiannya. Tahun berapa ya? Saya lupa juga. Tahun 2000 sekitar 17-an apa? Tuh. Kawah ngapung dia, Bang. Karena ngapa? Karena ya itu tadi restu orang tua tadi, Bang. Dia tidak direstui orang Karena tua, dia tapi tetap pengen naik ke gunung. Pengen tahu. Karena dia bilang, nggak usah ngatur-ngatur aku, Bu. Karena aku udah besar. Itu tadi ya. Ya. Gitu itu, Bang, ceritanya itu, Bang. Jadi dari sekian banyak cerita kan, dari si anak juru kunci kan, kita udah banyak pengalaman, udah dikasihnya wawasan. Oke, dari sekian itu kita pulang. Dan pulang itu sebelum kita mau pulang tuh kita berdiri tenda juga bang di daerah Kampung 4. Kita nggak bisa kayak nginep di tempat itu, nggak bisa lama-lama. Nginep di rumah warga gitu nggak Iya bisa? nggak bisa. Jadi kita mau turun tuh kan, karena hujan kita berdiri tenda. Iya. Itu hujannya lebih lebat kali. Lebat kan. Jadi salah satu temanku ini mungkin ada yang satu mau kena hipo. Kena hipotermia. Iya, Padahal udah di bawah. udah mau dibawa. Sama aja sih bang, walaupun di dataran ke
mau ke base camp tuh udah tinggi juga bang datarnya. Karena kan pagar alam kan udah dataran tinggi bang. Oh iya. Walaupun udah di bawah masih ini dingin. Iya. Jadi temanku karena hujan nggak berhenti, jadi kita yang bingung. Pakaian kita atau steril kita ini basah semua. Heeh. Jadi temanku ada salah satu mau IPO. Jadi tanpa kami pikir-pikir, gimana nih temanku ini? Mau kularin gimana? Mau kuturunin nggak mungkin. Iya. Jadi kami mau nggak mau harus tetap berdiri di tenda itu bang. Iya. Dengan kayak dikasih kayak dikasih minyak angin gitu, buat buat dia lebih panas gitu. Jadi kita setelah itu kan IPO, dia kena IPO bang. Setelah ujian tuh kena IPO dia bang. Hipotermia. Iya, Berapa jam? kedinginan. Yang sekitaran sampai pulang sih bang. Dia kena IPO-nya sampai pulang bang. Sampai pulang? Iya. Sampai di rumah? Iya. Jadi mau nggak mau kita tuh turun dulu bang, minta bantuan warga bang. Jadi kan masih jauh tuh ke tempat warga tuh. Jadi kami bawa dia dengan semaksimal mungkin, kita berkendaraan bermotor tuh bang ya. Kita kendaraan motor kita bawa ke bawah ke warga. Jadi minta bantuan gimana nih caranya, temanku. Dibawa ke tempat rumah sakit gitu. Bukan rumah sakit, kayak ke bidan gitu kan. Iya. Dibantu, dikasih tahu. Jadi bilang tuh ya mungkin tunggu untuk berapa saat. Iya. Kan, untuk berapa saat sampai dia pulih. Jadi kita nggak bisa untuk memaksakan dia mau pulang juga. Iya. Jadi terpaksa juga kita mau nginep juga. Dan hari keesokannya juga kita juga menunggu beliau. Beliau mungkin sampai udah lumayan mending sih bang. Walaupun masih kayak flu gitu, Iya. demam. Jadi sampai situ bang, kita turun kan, udah di tempat warga. Temanku ini udah mendingan, kita pulang. Pulang dari situ kayak udah biasa dari situ. Cuma aku masih penasaran yang pocong tadi itu bang. Pocong, kalau ini bang ya, Dia ngeliat cuma sekilas aja. sekilas aja bang, Habis itu nggak ada lagi. nggak ada lagi. Katanya tuh kan, si siapa anak Jurgunci itu, memang banyak sih bang. Kalau dari penunggunya, ada kayak yang punya dempo tuan. Ada juga, mungkin ada ya bang, namanya juga gunung tuh kan, tempat alam mereka. Ya gunung alam mereka. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja di atas gunung itu. Kita juga punya, ibaratnya kayak kita tuh harus menghargai lah gitu. Nah, menghargai betul itu bang. Kita menghargai itu rumah mereka kan. Sama juga kayak rumah kita, tiba-tiba kita masuk, kita kurang ajar gitu. Tapi ya kita kurang tahu juga sih bang, tanpa pastinya kenapa kok bisa ada pocong gitu kan. Kami paling positive thinking ya, mungkin memang tempatnya beliau di sana mungkin. Yeah. Mungkin juga di sana tuh ada kuburan mungkin kali. Kita nggak tahu juga tuh bang. Cuma sekilas nggak nampak kali, cuma tahu ini kayaknya pocong itu. Oke. Lumayan ya dibilang serem juga ceritanya teman-teman ya. Bisa ketemu pocong dan lain sebagainya. Jadi intinya dari video gini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan sebuah pendakian, itu setidaknya itu harus mendapat restu dari orang tua. Kalau misalnya nggak boleh, tetap jangan coba-coba untuk dilakukan teman-teman ya. Karena bisa bahaya. Karena takutnya kita tidak dapat doa atau restu dari orang tua, itu karena sangat berbahaya. Takutnya durhaka teman gitu teman-teman ya. Jadi ketika melakukan pendakian, tetaplah lakukan doa menurut agama masing-masing dan jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas mau naik gunung atau sesudah di atas gunung, karena bisa bahaya teman-teman ya, dan juga bisa merusak moral. Sebenarnya di atas gunung itu tidak boleh melakukan sesuatu yang aneh-aneh bang. Iya benar. Gitu teman-teman. Oke bang, terima kasih banyak bang ya. Iya. Udah meluangkan waktunya cerita di sini. Semoga teman-teman yang lihat bisa mengambil pelajaran dari video ini. Waktunya Amar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton terus cerita Amar PD Misteri.